Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Amelia Putri, NIM 287.012, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Anatomi Fisiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas. Pertukaran gas dan oksigen karbon dioksida dalam darah cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika kita menaik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita akan berkontraksi dalam meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Seseorang dapat dikatakan memiliki lajunya pernapasan. Lajunya pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan dengan rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Sistem pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca penjelasan di bawah ini. Sistem pernapasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian atas antara lain adalah rongga hidung. Rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyebab partikel debu atau kotoran. Sinus adalah rongga yang berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung, mulut, dan diteruskan ke trakea. Laring. Laring adalah ruang kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah antara lain, organ ini merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Bronkius kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchioles paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dan bronchioles dan bertugas sebagai tempat pertukarannya oksigen. Diafragma adalah otot pernafasan utama. Baiklah, yang kedua, cara kerja pencernaan manusia. Pencernaan dimulai ketika mengunyah makanan oleh gigi. Makanan dihancurkan menjadi potongan kecil dan pada saat bersamaan bercampur dengan air liur yang dikeluarkan ke lenjer ludah. Oleh kontraksi otot, makanan kemudian didorong masuk ke kerongkongan menuju lambung dan terus ke usus halus. Pada saat makanan tiba di bagian akhir usus halus, molekul-molekul nutrisi yang besar sudah dihancurkan menjadi molekul yang kecil dan dapat diserap oleh darah melalui dinding usus. Darah mengangkut nutrisi ke organ hati, kemudian ke sel-sel tubuh. Makanan atau nutrisi yang tidak terserap masuk ke dalam usus besar, di mana sebagian besar air diserap kembali oleh tubuh sebelum sisanya terbuang melalui anus sebagai fase atau tinja. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri atau fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasar bidang tubuh. Plus bagian tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal itu bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi tiga, yaitu sagital, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Frontal membedakan bidang tubuh menjadi depan dan anterior, dan belakang posterior. Transversal membedakan bidang tubuh menjadi atas superior dan bawah inferior. Baiklah, saya akan memperhatikan tentang sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang bisa berputar leluasa, contohnya pergerakan bahu. Dan yang kedua itu sendi engsel, yaitu sendi yang berputar tidak leluasa, contohnya pergerakan pada siku dan lutut. Contoh sendi terakhir pelana, yaitu sendi penghubung tulang pergelangan tangan dan pangkal ibu jari. Baiklah, sekianlah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.